Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang ke-6 AIK3 ini membahas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid. Pendahuluan, Marxisme tidak dilahirkan oleh Karl Marx di meja perpustakaan British Museum. Pancasila tidak ditemukan Bung Karno di halaman belakang sebuah rumah di Pegangsaan Timur. Apakah masuk akal jika dikatakan Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah ketika beliau saat tengah malam mampir dini hari makan bakmi di pinggir Kauman? Muhammadiyah lahir oleh proses yang sangat panjang, paduan semangat dan percikan permenungan yang tak cuma milik orang seorang. Kiai Dahlan membaca Al-Afghani, kemudian sementara Syuja, Fakhruddin dan kawan-kawan mengkaji Kiamat Dahlan. Semuanya membaca, mengkaji, mengamati sejumlah buku, berita koran, melihat hidup, mengalaminya, berkomunikasi dengan jutaan jiwa yang takut, yang berharap, bahkan yang membisu. Jika kemudian Muhammadiyah menjadi modernis, itu bukan sebuah kebetulan dan isengnya para pemimpin. Modernitas Muhammadiyah lahir sebagai respon atas sejarah, bukan sebuah spontanitas. Ketika rakyat tenggelam dalam kemiskinan dan kebodohan semasa rezim kolonial, Muhammadiyah lahir dengan banyak respon pendidikan modern, mengembangkan spirit penolong kesengsaraan umum, yaitu disingkat dengan PKU, penolong kesengsaraan umum. Ketika masyarakat terlena dalam tradisionalitas dan percampur adukan ajaran agama, Muhammadiyah memberikan wacana dan spirit baru, tajdid dan purifikasi. Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan bentuk organisasi, bukan partai politik. Bentuk organisasi diadopsi dengan cara modern yang diperkenalkan oleh penjajah Belanda ketika itu. Sehingga tidak mengherankan bila Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menghasilkan sejumlah buku keagamaan, karena dia lebih menekankan pada usaha praktis atau praksis dakwah Islam dalam bentuk real dan bersentuhan langsung dengan umat. Pilihan demikian bukan didasarkan pada penelaahan secara deduktif konseptual terhadap literatur Islam klasik atau inspirasi dari konsep-konsep teologis atau kalam klasik yang telah baku. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid. Maksudnya tajdid menurut paham Muhammadiyah. Apakah tajdid menurut paham Muhammadiyah? Tajdid berarti pembaharuan, peningkatan dan pengembangan. Dalam arti pemurnian, tajdid dimaksudkan sebagai pemelihara matan atau teks ajaran Islam yang berasas pada Al-Quran dan As-Sunnah Makbulah, tentu dengan pemahaman yang telah turun-temurun disampaikan oleh para ulama dengan cara tajdid yang ada di dalam Muhammadiyah. Dalam arti peningkatan, pengembangan dan modernisasi, tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran pengamalan. Diulangi lagi. Dalam arti peningkatan, pengembangan dan modernisasi, tajdid itu dimaksudkan sebagai penafsiran pengamalan. Untuk melaksanakan tajdid diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan akal budi yang bersih yang dijiwai ajaran Islam. Tajdid merupakan suatu proses pembaharuan dalam umat Islam untuk menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Jadi kalau dulu Muhammadiyah merespon bagaimana kondisi umat Islam yang terbelakang karena penjajahan, terbelakang di bidang ekonomi, terbelakang di bidang pendidikan, dan di semua aspek kehidupannya, maka Muhammadiyah lahir untuk dan hadir untuk umat Islam, memajukan di berbagai bidang ekonomi, bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Muhammadiyah dalam memaknai tajdid mengandung dua pengertian. Jadi perlu dipahami, tajdid dalam paham Muhammadiyah mengandung dua pengertian. Ini satu, purifikasi atau pemurnian, dan pembaharuan atau dinamisasi.
Artinya Muhammadiyah akan selalu dinamis dengan perkembangan-perkembangan. Tajdid dalam pandangan Muhammadiyah yang bersifat purifikasi adalah bagaimana umat Islam ini betul-betul meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hal dinamisasi Muhammadiyah senantiasa melakukan ijtihad dalam pembaharuan yang bersifat entah itu di bidang pendidikan ataupun di bidang sosial kemasyarakatan. Model-model tajdid dalam Muhammadiyah. Ada beberapa model, ya, model-model ataupun bentuk-bentuk tajdid dalam Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah itu melakukan tajdid di bidang keagamaan. Di bidang keagamaan ini maksudnya pembaharuan di bidang keagamaan, yaitu penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi, yang karena waktu, lingkungan, situasi, dan kondisi mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas dan tertutup oleh kebiasaan atau pemikiran tambahan yang lain. Ada beberapa contoh yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang itu merupakan tajdid di bidang keagamaan. 1. Penentuan arah kiblat dalam sholat sebagai kebalikan dari kebiasaan sebelumnya yang menghadap tepat ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, ya, ini usaha-usaha tajdid di Muhammadiyah. Penggunaan penghitungan astronomi dalam menentukan permulaan akhir bulan puasa, permulaan dan akhir bulan puasa menggunakan ilmu hisab sebagai kebalikan dari pengamatan perjalanan bulan oleh petugas agama. Artinya Muhammadiyah tidak menggunakan ru'ya bil fi'li, melihat bulan, itu tidak diutamakan, tapi mengutamakan ilmu hisab. Karena ilmu hisab tingkat kekeliruannya sangat kecil sekali. Ya, menurut perhitungan itu tingkat akurasinya sangat tinggi. Kemudian yang berikutnya, menyelenggarakan sholat bersama, yaitu sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu dilakukan di lapangan terbuka. Nah, ini yang pada umumnya masyarakat itu berjamaah di masjid, ya, misalnya diselenggarakan di masjid. Walaupun ya di masjid tidak apa-apa, cuma bahwa Nabi juga memerintahkan untuk sholat di tempat terbuka, di lapangan terbuka, itu yang dicoba oleh Muhammadiyah untuk juga dibiasakan. Kemudian yang berikutnya, pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan kurban pada zakat fitrah dan kurban pada hari raya tersebut di atas oleh panitia khusus mewakili masyarakat Islam setempat, yang dapat dibandingkan sebelumnya dengan memberi hak istimewa dalam persoalan ini kepada pegawai atau petugas agama, penghulu, naib atau kaum atau mutin dan lain sebagainya. Kalau di luar Muhammadiyah mungkin pembagian zakat itu diberikan kepada kiai. Ya, kiai itu nanti yang menyalurkan ke masyarakat, dan ini tidak apa-apa secara hukum tidak apa-apa, secara hukum fikih tidak apa-apa. Tapi akan lebih efektif bila dikelola dalam kepanitiaan yang tersentral dalam satu lembaga, yang nanti pendistribusiannya akan lebih terjangkau kemana-mana ataupun terjangkau lebih luas. Kemudian penyampaian khutbah dalam bahasa Indonesia sebagai ganti dari penyampaian khutbah dalam bahasa Arab, yang dulu awal-awal menurut hazanah ilmu di dalam kitab-kitab fikih itu memang terjadi ikhtilaf. Tidak boleh khutbah pakai bahasa selain bahasa Arab. Akan tetapi di dalam banyak kitab fikih diterangkan boleh menggunakan khutbah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah setempat. Karena tujuannya khutbah itu untuk memahamkan. Nah, sekarang kalau ada orang khutbah tapi nggak bisa dipahami, ya maka akan sia-sia khutbahnya. Kemudian yang berikutnya, penyederhanaan makam atau kuburan yang semula dihias secara berlebihan.
Nah, di Muhammadiyah tidak dibiasakan, walaupun ini terjadi ikhtilaf bainal ulama tentang penyederhanaan makam. Artinya tidak dihias, tidak dibangun yang berlebihan, ataupun diberikan ornamen-ornamen yang terlalu berlebihan. Yang 8, jadi penyederhanaan ini meliputi banyak hal ya. Penyederhanaan itu bukan hanya dalam persoalan makam, tapi banyak hal yang terkait ya. Kemudian yang berikutnya penggunaan kerudung untuk wanita, pemisahan laki-laki dan wanita dalam pertemuan yang bersifat keagamaan. Nah, di Muhammadiyah ini yang kegiatan-kegiatan keagamaan itu bisa terjadi antara laki dan perempuan dalam satu majelis, itu tidak apa-apa, sejauh itu memang untuk kegiatan keagamaan yang belum memungkinkan untuk dipisah. Maka dari itu dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah itu satu kelas itu laki dan perempuan itu dalam satu kelas bisa, tentu dengan pengawasan dan pengaturan dan penertiban yang bagus ya, yang bagus sesuai dengan syariat. Kemudian yang kedua, bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan Muhammadiyah ya mempelopori dan menyelenggarakan sejumlah pembaharuan dan inovasi ya. Kalau bidang keagamaan tadi itu sudah saya jelaskan. Sekarang di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan Muhammadiyah sudah melaksanakan dan mempelopori sejumlah pembaharuan dan inovasi yang lebih nyata. Bagi Muhammadiyah yang berusaha keras menyebarluaskan Islam, pendidikan punya arti penting, karena melalui pendidikan inilah pemahaman tentang Islam dapat diwariskan dan ditanamkan dari generasi ke generasi. Pembaruan pendidikan meliputi dua segi, yaitu cita-cita dan teknik pengajaran. Ya, jadi dicatat baik-baik bahwa pembaruan pendidikan oleh Muhammadiyah meliputi dua segi, yaitu cita-cita dan segi teknik pengajaran. Dari segi cita-cita ingin membentuk manusia muslim yang baik budi, yang ahli di bidang agama, luas dalam pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Adapun teknik pengajaran lebih banyak berhubungan dengan cara-cara penyelenggaraan pengajaran dengan mengambil unsur-unsur yang baik dari sistem pendidikan barat dan sistem pendidikan tradisional. Artinya Muhammadiyah tidak berkutat pada percontohan yang diambil dari pendidikan barat, tidak. Yang baik dari barat diambil, yang baik dari pendidikan tradisional yang sudah ada di Indonesia, yaitu pendidikan pesantren, ya juga diambil. Ya, yang baik diambil. Dengan mengambil unsur yang baik itu ya dari sistem pendidikan barat dan sistem tradisional, Muhammadiyah berhasil membangun sistem pendidikan sendiri seperti sekolah model barat, tetapi dimasukkanlah di dalamnya pelajaran agama. Sekolah agama dengan menyertakan pelajaran umum. Berbagai macam sekolah kejuruan yang lain itu didirikan oleh Muhammadiyah dengan model setiap sekolah itu memasukkan pelajaran agama atau sekolah agama di dalamnya ada pelajaran keduniaan. Sedangkan dalam cara penyelenggaraannya, proses belajar mengajar itu tidak dilaksanakan di masjid dan langgar, tetapi di gedung khusus. Nah, ini yang mempelopori adalah Muhammadiyah. Ya, jadi adanya sekolah-sekolah, gedung-gedung sekolah khusus untuk pengajaran ilmu-ilmu pengetahuan itu Muhammadiyah lah yang memulai dan mempelopori. Dan Muhammadiyah juga memperbarui pendidikan tradisional non formal seperti pengajian menjadi lebih sistematis. Artinya pengajian yang digagas oleh Muhammadiyah itu dibuat sedemikian rupa agar lebih tercapai cita-cita yang akan dicapai oleh Muhammadiyah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, gerakan moral, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid. Itu bisa masuk ke dalamnya. Kemudian yang berikutnya bidang sosial, yaitu tajdid di bidang sosial kemasyarakatan. Dan ini sudah jelas Muhammadiyah merintis berbagai bidang kemasyarakatan dengan mendirikan rumah sakit, poliklinik,
kemudian panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, kemudian pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat, posyandu lansia yang dikelola melalui amal usahanya. Dan itu banyak sekali ya usaha pembaruan dalam bidang sosial kemasyarakatan yang ditandai dengan didirikannya pertolongan kesengsaraan umum. Nah, dulu Muhammadiyah sudah menggagas yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, yaitu pertolongan kesengsaraan umum pada tahun 1923. Ide di balik pembaruan dalam bidang ini karena banyak di antara orang Islam yang mengalami kesengsaraan, dan hal ini merupakan kesempatan bagi kaum muslimin untuk saling tolong menolong. Nah, perhatian pada kesengsaraan orang lain dan merupakan kewajiban sesama muslim, tidak hanya sekedar karena kasih sayang pada sesama, tetapi juga perwujudan tuntunan agama yang jelas untuk beramar ma'ruf, yaitu saling memerintahkan dan mengajak kebaikan-kebaikan, dan sebagai perwujudan sosial dari semangat beragama. Hal ini merupakan gerakan sosial dengan ilham keagamaan. Contohnya ialah pengamalan firman Allah dalam surat Al-Ma'un, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, yaitu orang-orang yang berbuat riya, berbuat pamer, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Artinya enggan melakukan pertolongan, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak mau melakukan tolong menolong sesama umat manusia, wabil khusus sesama umat Islam. Nah, ini di bidang sosial kemasyarakatan. Adapun amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah ini juga bersumber dari www.muhammadiyah.org, bahwasanya TK atau TPQ ada 4.623, kemudian yang berikutnya SDMI 2.252, SMP dan atau MTS 11.111, SMA atau SMK atau MA 1.291, pondok pesantren 344, perguruan tinggi 171, rumah sakit 2.119, panti asuhan 318, panti jompo 54, rehabilitasi cacat 82, sekolah luar biasa 71, masjid 6.118, musola 5.080, dan tanah yang dimiliki kurang lebih 20 juta 504 hektar. Nah, ini kepemilikan yang ada di dalam amal usaha Muhammadiyah. Artinya gerakan Muhammadiyah ini yang terbungkus dalam gerakan tajdid ini betul-betul nyata dan betul-betul sebuah realita yang disuguhkan oleh Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid, senantiasa melakukan tindakan dan gerakan maju ke depan dari berbagai bidang yang untuk tujuan umat Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.